Pertarungan besar mencapai puncaknya ketika Sun Er tanpa sengaja melepaskan gol Emperor Inchin-Rating Heavenly Flame, salah satu dari 4 api surgawi terkuat yang menduduki peringkat tinggi di Heavenly Flame Ranking. Api emas ini terkenal karena mampu membakar Douqi itu sendiri, membuat bahkan elit Bansheng sekalipun gentar. Guyu, yang menyadari bahaya besar dari api ini, segera memanggil jurus pamungkasnya, Darkness Skeleton King, makhluk raksasa setinggi 10.000 kaki yang terbentuk dari kabut hitam dingin dan penuh energi jiwa yang mengerikan. Raja kerangka itu turun dengan kekuatan menindas, membuat banyak penonton merasa seolah jiwa mereka membeku. Guyu langsung mengarahkan serangan ganas pada Sun Er. Namun, Sun Er menahan tekanan itu dengan membangkitkan lautan api emas yang menjulang ratusan kaki. Bentrokan panas ekstrim melawan dingin ekstrim menghasilkan ledakan besar, mengguncang langit dan bumi. Sun Er sadar dirinya bukan tandingan Guyu secara langsung. Tujuannya bukan menang, melainkan menahan musuh agar Xiao Yan sempat menyiapkan langkah terakhirnya. Dengan sigap, ia membentuk formasi Kaisar Emas membakar pembentukan surgawi, menjebak Darkness Skeleton King dalam jaring raksasa api emas. Pilar-pilar api melesat, memantul di dalam formasi, lalu menghantam kerangka dengan daya hancur berlipat ganda. Api emas yang membakar liar membuat tulang hitam kerangka mulai retak, bahkan kabut jiwa hitam yang menyelimutinya pun terkikis. Meski begitu, Guyu bukan lawan biasa. Dengan ritual aneh, ia mengorbankan sejumlah besar jiwa yang terperangkap di kerangka. Ledakan jiwa-jiwa itu mengguncang formasi dan membuat tubuh Skeleton King menyusut menjadi lebih kecil, tetapi jauh lebih pekat dan kuat. Kini, Guyu benar-benar menyatu dengan kerangka hitam itu, meninggalkan tubuh aslinya sebagai cangkang kosong. Dengan kekuatan barunya, Skeleton King dengan mudah merobek formasi api Sun Er, menghancurkannya seolah tidak berarti. Guyu mencibir, menyatakan bahwa jika Sun Er sudah mencapai tingkat Bansheng, mungkin hasilnya berbeda. Namun, Sun Er tetap tenang. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa tugasnya hanya menunda waktu. Segera setelah itu, ia mundur ke belakang Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan muncul dengan lotus api yang agung di telapak tangannya, terbentuk dari penggabungan 4 Heavenly Flame yang ia kuasai. Aura pemusnahan yang keluar dari lotus itu membuat ruang bergetar dan seketika mengubah atmosfer medan perang. Guyu, melalui Skeleton King, menatap dengan penuh ketegangan dan sinis, menantang Xiao Yan untuk membuktikan kekuatannya. Pertempuran kini bergeser, Sun Er berhasil menyelesaikan misinya, dan semua mata tertuju pada Xiao Yan yang bersiap melepaskan jurus pamungkasnya. Xiao Yan menghadapi pertarungan hidup mati melawan Guyu, elit Bansheng yang kekuatannya jauh melampaui Dou Zun. Dengan tenang, ia memusatkan energi dan memanggil api lotus pembasmian, teratai api 5 warna yang berputar cepat, memancarkan kekuatan destruktif tak tertandingi. Karena bahaya serangan itu, ia memerintahkan Sun Er dan yang lainnya mundur agar tidak terkena dampaknya. Guyu meremehkan Xiao Yan, mengingatkan betapa besarnya jurang kekuatan antara Dou Zun dan Dou Sheng. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum tipis sebelum melepaskan lotus api itu. Tanpa suara, teratai api melesat, merobek ruang, meninggalkan retakan spasial menganga. Bagi para ahli, api itu bukan sekadar serangan, melainkan tongkat kematian yang membawa aura kehancuran. Guyu segera mengerahkan jurus pamungkasnya, 10.000 jiwa tulang jiwa, menyelimuti tubuh kerangkanya dengan kabut hitam dari jiwa-jiwa terikat, membentuk armor tulang raksasa penuh wajah ganas. Dengan percaya diri ia menantang, apakah lotus api Xiao Yan mampu menghancurkan pertahanannya? Benturan pun terjadi. Dalam sekejap, dunia terdiam sebelum ledakan maha dahsyat mengguncang langit dan bumi. Badai api setinggi puluhan ribu kaki menyapu, meluluh lantakan ruang dan tanah di sekitarnya. Pasir beterbangan, retakan bumi menyebar, dan semua orang ketakutan menyaksikan kedahsyatan kekuatan itu. Jiu Feng bahkan terkena dampak, meludahkan darah ketika ilusi Phoenix surga miliknya hancur. Meski badai api memporak-porandakan sekitarnya, Guyu masih berdiri tegak dengan tubuh kerangka raksasa. Klan Hun bersorak lega, sementara pihak sekutu Xiao yang diliputi kecemasan. Apakah bahkan api lotus tidak cukup untuk melukai Bansheng? Namun, retakan kecil mulai terdengar di tubuh kerangka hitam itu. Perlahan, armor tulangnya runtuh, retak demi retak hingga seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah jadi abu. Guyu sendiri terluka parah, memuntahkan darah, meski jiwanya masih bertahan. Ia mengakui kemampuan Xiao Yan, tapi dengan penuh dendam bersumpah akan mencabut nyawa pemuda itu. Saat Guyu hendak menyerang balasan, sosok emas raksasa, wujud pertahanan Xiao Yan, menerjang dengan tinju, menghasilkan benturan dahsyat. Walau terguncang, Guyu berhasil menahan, membuktikan betapa kuatnya seorang elit Bansheng meski dalam keadaan terluka.
Namun tepat ketika Guyu hendak menghabisi Xiaoyan, retakan spasial terbuka. Sosok tua misterius muncul dan menegurnya karena tega menyerang generasi muda. Kehadiran tokoh ini menghentikan langkah Guyu dan membuka babak baru dalam pertempuran. Kehadiran mendadak Yao Lao mengejutkan Guyu dan membuat pihak Xiaoyan merasa lega. Guyu mencoba membela tindakannya dengan dalih misi klan Hun, tetapi Yao Lao menantangnya untuk bertarung secara langsung, menegaskan bahwa menindas generasi muda adalah tindakan memalukan. Guyu sebenarnya setara dengannya di kelas Ban Sheng, namun kondisinya yang belum pulih membuat peluangnya menang hanya sekitar 30%. Ketegangan meningkat ketika Guyu mengancam akan memanggil bantuan dari klan Hun. Namun, Sun Er dan yang lain segera menghancurkan gulungan spasial, memanggil Elder Tong Xuan dari klan Gu. Kehadirannya menambah tekanan besar, karena kini pihak Xiao yang didukung dua elit Ban Sheng, membuat Guyu ragu melanjutkan. Tong Xuan menegaskan bahwa klan Hun sudah terlalu arogan, dan pandangannya yang tajam semakin menekan Guyu. Situasi berbalik. Dari semula pihak Hun tampak dominan, kini mereka kehilangan keuntungan. Hun Yu bahkan sempat menyarankan pemanggilan bantuan tambahan, tetapi Guyu menolak. Ia sadar bahwa jika kedua pihak mengerahkan terlalu banyak ahli, rahasia kekuatan mereka bisa terekspos. Dengan luka berat akibat serangan api Lotus Xiao yang sebelumnya dan posisi yang terdesak, Guyu akhirnya memilih mundur. Sebelum pergi, ia tetap melontarkan ancaman, Hall of Souls dan klan Hun tidak akan melepaskan Falling Star Pavilion, dan suatu saat mereka akan menghancurkannya. Yao Lao tidak gentar, menegaskan bahwa meski pavilion masih muda, mereka cukup tangguh untuk menghancurkan gigi siapapun yang berani menggigit mereka. Pertukaran kata-kata itu menunjukkan permusuhan mutlak antara kedua faksi. Akhirnya, Guyu dan Hun Yu bersama pasukan Hun meninggalkan tempat itu, diikuti oleh suku Phoenix Iblis Surga yang tak berani menetap lebih lama. Xiao yang merasa sedikit kecewa karena tidak bisa memberikan kerugian lebih besar pada musuh selain melukai Guyu. Namun, Yao Lao menenangkannya, memuji keberhasilannya membuat seorang elit Ban Sheng menderita luka parah. Elder Tong Xuan juga menegaskan bahwa memaksa klan Hun mundur sudah merupakan kemenangan besar, mengingat betapa misterius dan kuatnya mereka. Tong Xuan kemudian mengingatkan bahwa masalah pohon kuno Bodhisattva sudah berakhir dan waktunya kembali ke Gu Realm. Sun Er merasa enggan berpisah dengan Xiaoyan, tetapi ia tahu klannya tidak akan mengizinkannya terlalu lama berada di luar. Sebelum pergi, ia memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati karena klan Hun pasti akan membalas dendam. Xiaoyan pun sadar bahwa untuk menghadapi ancaman di masa depan, ia harus segera menyempurnakan hati Bodhisattva dan menembus ke tingkat Ban Sheng demi melindungi Falling Star Pavilion. Tong Xuan meyakinkan bahwa klan Gu akan tetap memantau pergerakan Hun, serta tidak akan tinggal diam karena Xiaoyan membawa salah satu dari batu Gio kuno. Setelah itu, Tong Xuan membawa Sun Er kembali, meninggalkan Xiaoyan yang termenung dan bertekad memperkuat dirinya. Setelah berakhirnya masalah pohon kuno Bodhisattva, Xiaoyan dan kelompoknya segera meninggalkan wilayah berbahaya itu dan kembali ke Falling Star Pavilion. Perjalanan panjang itu penuh bahaya, namun Xiaoyan menjadi pihak yang memperoleh hasil terbanyak. Ia bukan hanya berhasil bermeditasi di bawah pohon kuno Bodhisattva, tetapi juga menyimpan jantung Bodhisattva dalam tubuhnya serta mengantongi 11 benih Bodhisattva murni. Harta yang cukup membuat banyak ahli puncak Zun gila karena iri. Yang lebih membuatnya puas, kelompok Hun Yu pulang dengan tangan hampa meski sudah berusaha mati-matian. Setiba di Falling Star Pavilion, mereka beristirahat sepekan penuh untuk memulihkan diri. Pengalaman ilusi mematikan di pohon Bodhisattva masih meninggalkan trauma, karena sedikit saja terlambat, mereka semua mungkin berubah menjadi boneka Ban Sheng. Namun, Xiaoyan tahu dirinya belum selesai. Ia menunda penyempurnaan jantung Bodhisattva, menunggu kondisi terbaik. Bersama Yao Lao, ia mempersiapkan berbagai obat dan strategi untuk peluang terbesarnya, terobosan ke kelas Ban Sheng. Setengah bulan kemudian, Yao Lao kembali dengan wajah letih namun membawa sebuah kotak giok berisi pil Bodhisattva, berbentuk tupai kecil berwarna hijau zamrud. Meski hanya memanggil pil Lightning 8 warna, pil itu tetap luar biasa. Ditambah jantung Bodhisattva, peluang Xiaoyan menembus Ban Sheng menjadi sangat tinggi. Xiaoyan terharu karena Yao Lao jelas telah mengorbankan banyak hal demi memperbaiki pil ini untuknya, meski kondisi dirinya sudah renta dan tanpa api surgawi yang mumpuni. Momen emosional pun terjadi ketika Xiaoyan menyerahkan jiwa Han Feng kepada gurunya. Han Feng dulunya murid kesayangan Yao Lao, namun kemudian berkhianat dan menyebabkan penderitaan besar. Wajah Yao Lao tampak penuh kesedihan saat menerima botol itu, sementara Xiaoyan bersujud, berjanji akan membalaskan semua penghinaan yang gurunya alami. Cai Lin ikut berlutut mendampingi suaminya, menguatkan ikatan keluarga guru murid yang dalam itu. Tangisan dan senyum bercampur ketika Xiao Xiao, putri kecil Xiaoyan,
menyapa Yao Lao sebagai Grand Guru, membuat suasana menjadi hangat. Akhirnya, saat yang dinanti tiba, Xiao Yan membawa kotak giok dan melangkah masuk ke ruang batu besar untuk melakukan retret panjang, demi menembus Ban Sheng. Sebelum masuk, ia meminta semua orang mendengarkan instruksi Yao Lao. Pintu batu berat menutup rapat di belakangnya, meninggalkan keheningan penuh harapan. Yao Lao hanya bisa menghela napas dan memimpin yang lain pergi, sambil berbisik bahwa kini mereka hanya perlu menunggu Xiao Yan berhasil. Namun, tak seorang pun menyangka, retret itu akan berlangsung selama 2 tahun penuh, menjadi titik balik besar dalam perjalanan Xiao Yan. Setelah 2 tahun berlalu, Xiao Yan masih belum keluar dari retretnya. Awalnya, Yao Lao dan para tetua Falling Star Pavilion memperkirakan ia hanya butuh 1 tahun untuk menembus Ban Sheng dengan bantuan Bodhisattva Heart dan Bodhisattva Pill. Namun, kenyataan berbeda. Xiao Yan terus berada dalam transformasi panjang, meski aura samar yang dirasakan Yao Lao menandakan ia masih aman dan tengah mengalami perubahan mendalam. Selama masa penantian itu, Central Plains diguncang gejolak besar. Falling Star Pavilion berkembang pesat di bawah kepemimpinan Yao Lao dan Feng Zunze. Reputasi mereka melonjak karena kemampuan Yao Lao memperbaiki pil Bodhisattva, menarik banyak ahli kuat, termasuk Dozun Puncak, untuk bergabung sebagai tetua tamu. Godaan Bodhisattva Seed membuat banyak orang rela mengorbankan kebebasan demi kesempatan langka itu. Dengan dukungan para ahli baru, kekuatan Falling Star Pavilion tumbuh cepat, hingga mampu menyaingi faksi kuno seperti Sekte Langit Mendalam. Namun, pertumbuhan cepat ini memicu konflik. Wilayah Falling Star Pavilion mulai bersinggungan dengan Sekte Langit Mendalam, menyalakan pertikaian keras. Pertempuran berlangsung sengit, hingga akhirnya Sekte Langit Mendalam membentuk aliansi Sungai Mendalam bersama Ice River Valley, Wind Lightning Pavilion, dan faksi besar lainnya. Kekuatan gabungan mereka menekan Falling Star Pavilion, namun Yao Lao dengan tenang mengambil langkah strategis, menyusutkan wilayah, memperkuat kota-kota pusat dengan jaringan lubang cacing untuk pertahanan cepat. Hasilnya, meski beberapa kali diserang, Falling Star Pavilion tetap bertahan. Serangan besar aliansi Sungai Mendalam justru berbalik merugikan mereka. Setelah berbulan-bulan kebuntuan, aliansi itu terpaksa mundur. Ironisnya, bukannya jatuh, nama Falling Star Pavilion semakin harum karena mampu melawan gabungan banyak faksi besar sendirian. Ketika Central Plains tampak tenang, badai baru muncul. Berita mengejutkan menyebar. Klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno, lenyap begitu saja. Saat wilayah mereka kembali dibuka setelah lama tertutup, para ahli mendapati seluruh negeri kosong tanpa satupun keturunan klan Ling. Jutaan orang hilang tanpa jejak, seolah menguap dari dunia. Misteri ini mengguncang seluruh Central Plains. Banyak faksi berspekulasi, terutama klan kuno lain. Dugaan kuat mengarah pada perebutan Toushi Ancient God Jade, pusaka legendaris yang dulu dibagi menjadi 8 bagian oleh leluhur Doudi. Batu giok milik klan Ling diyakini jadi alasan mereka dimusnahkan. Namun, pertanyaan besar muncul, siapa yang mampu memusnahkan klan sebesar itu tanpa jejak? Di antara 8 klan kuno, hanya ada 2 kandidat, klan Gu atau klan Hun. Dugaan ini membuat ketegangan antar klan kuno semakin membara, menandai awal dari badai besar yang akan datang.